Shalom. Iya, pertama saya bersyukur, terima kasih banyak Pak Med dan gereja kita di sini. Bulan Januari lalu, Monik kasih informasi bahwa ada pelayanan di Bali. Dan waktu Januari itu, saya berdoa dengan istri bahwa ini satu kehormatan, kepercayaan. Saya tidak menganggapnya undangan, kalau undangan terlalu berat buat saya. Saya anggap itu satu kepercayaan bahwa Tuhan memberikan satu kesempatan yang baik untuk membagi berkat Tuhan yang kami alami dalam pelayanan di Bekasi khususnya. Kami ada di Bekasi sejak 1988. Saya sudah jadi misionaris 1985. Bersama istri, kami mulai menanam gereja dari masa muda. Dan Tuhan pakai itu menjadi gereja yang berkembang sampai hari ini. Dan puji Tuhan sekali lagi, terima kasih buat gereja kita, All Peoples, yang memberi kesempatan buat kami berbagi berkat bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan mulai dengan perkenalan dulu, supaya lebih jelasnya keluarga kami. Saya ada tampilkan foto kami. Kami diberi anak 4. Yang pertama namanya David, kalau ada di sini nih. Ya. Modik ada di situ. Anak pertama David Kading. Dia sudah punya anak dan istri. Dia juga kerja. Lalu yang kedua namanya Edo Kading. Dia juga sudah berkeluarga, punya anak 2. Dan yang ketiga Monik. Yang ketiga Lois, yang ketiga Lois, dia juga sudah kerja sebagai dokter, dentis, dan yang keempat Monica. Ya, kalau bicara soal keluarga ya puji Tuhan, ini keluarga yang sangat kami bersyukur, Tuhan memberkati. Lalu setelah itu kami ada anak dan cucu, sudah 2 yang menikah dan tinggal Lois dan Monik yang belum dalam doa. Ya, itu hal yang sangat menarik bahwa pada waktu Monik, saya bilang sama Monik, saya antar dia dari TK sekolah sampai ambil ijazah terakhir, lulus terakhir saya antar dia ke sekolah. Saya tahu anak ini dari kecil memang dia orang yang sangat hebat dalam hal pendidikan, pintar sekali, juara, sampai waktu lulus gurunya bilang sekolah yang paling cocok buat dia adalah sekolah yang terbaik di Indonesia ini, UI. Lalu dia ngotot ke sana, saya doa puasa bersama istri buat dia, jalan Tuhan lain. Dia tidak diterima masuk di situ. Akhirnya dengan tidak ada rencana, dia ada keluarga kami di Amerika, mereka ada acara di Jakarta atau di Solo, waktu itu ada yang menikah. Monik karena tes di sekolah sudah tidak lagi, Monik ditanya, apakah sekolahnya sudah jalan atau belum? Monik bilang, saya tidak kuliah karena tutup universitas. Sebenarnya ada universitas yang mau beasiswa dia, tapi dia tidak mau masuk situ. Dia mau masuknya UI, tapi UI bilang, ya jalannya tidak sampai di situ. Akhirnya dia ke Amerika mendadak, tidak dipersiapkan, tidak direncanakan, tapi dia bisa berangkat ke sana, biaya sendiri dari kami. Itu hal yang kami kaget juga, Tuhan bisa pakai kami membiayai dia dari awal sampai selesai. Biaya sendiri 6 tahun di Amerika. Dia tes 6 universitas terbaik di California, lulus semua, termasuk Berkeley. Dia lulus juga di situ, dan dari 6 universitas ini dia pilih San Diego. Dia kuliah di sana 6 tahun dan di sanalah Tuhan pakai dia. Begitu dia lulus, lalu dia waktu itu kerja di Amerika, sempat kerja, tetapi terakhir COVID. Pada saat COVID itu dia banyak kegiatan di gereja yang sekarang dia melayani, dan akhirnya Tuhan panggil dia melalui gereja ini. Saya ingat betul Ibu Elizabeth, mana Ibu Elizabeth? Ibu Elizabeth menyurat kepada saya dan istri.
dua lembar. Suratnya masih saya simpan, Bu. Saya tidak buat. Saya simpan. Menjelaskan tentang Monik akan bergabung di gereja ini. Dan saya sama istri tidak kaget, karena kami pendeta, karena kami hamba Tuhan. Karena kami memang rindu ada yang menjadi pelayan Tuhan seperti kami. Tapi kalau lihat mereka dari 4 ini, belum ada tanda-tanda. Tapi Tuhan bawa Monik ke Amerika, melalui kuliah di Amerika, Tuhan jadikan dia hamba Tuhan. Dia ceritakan kisahnya, dan Ibu Elizabeth menyuratkan kami, saya hanya membalas dengan 1 kalimat saja dari 2 lembaran surat itu. Rencanganku bukan rencanganmu, jalanku bukan jalanmu. Saya mengambil kitab saya, dan apa yang Monik alami hari ini kami bersyukur. Walaupun dia putar-putar dulu, akhirnya jadi hamba Tuhan. Dan begitu dalam pelayanan itu, panggilannya dia ceritakan salah satu Jim Yos. Pada waktu saya dan istri diundang pelayanan di Papua, Jayapura, Monik bilang, saya ingin ketemu Pak Jem Yos. Oke, kita berangkat. Akhirnya kami berangkat ke Papua, dia ikut ketemu Pak Jem. Ini orang yang salah satu Tuhan pakai untuk menarik dia jadi hamba Tuhan. Kaget juga Pak Jem ya. Oh, gitu. Dan puji Tuhan, kami melayani bersama 3 kali pelayanan bersama dengan Monik. Pertama Pak Med, Rizal dan Monik ke Bekasi. 1 minggu pelayanan di sana, saya amati. Karena saya belum terlalu yakin kalau dia ini jadi hamba Tuhan gitu. Saya lihat dia melayani, saya akhirnya tobat. Tuhan memang panggil melayani. Lalu yang kedua kami pelayanan di Papua. Dan yang ketiga ada di sini. Saya semakin mantap bahwa Monik Tuhan udah pakai jadi pelayan Tuhan. Untuk melayani dia sampai selama-lamanya. Itu sedikit kesaksian tentang keluarga kami, khususnya buat Monik. Dan dari tadi saya masuk di sini, jujur saja, saya menangis terus. Kenapa? Saya terharu karena Monik melayani bersama di sini, dan itu satu kebanggaan tersendiri dalam hati saya dan istri. Karena betul-betul anak ini Tuhan mau pakai untuk menjadi pelayan Tuhan. Puji Tuhan untuk itu. Dan seperti apa tema yang diberikan oleh gereja kita, hidupku bukan milikku lagi. Ya. Nah, sebelum ke situ kita baca ayat firman Tuhan, ya. Kita membaca ayat firman Tuhan dari Galatia. Ini tema yang diberikan oleh gereja kita kepada saya, hidupku bukan milikku lagi. Tema yang diusulkan adalah hidup kita bukan milik kita lagi. Tapi saya lebih kepada diri kita dulu. Hidupku bukan milikku lagi. Nah, kita baca dari Galatia 2 ayat 19 sampai ayat 20. Biasanya di Bekasi kalau baca ayat saya ajak berdiri ya. Silakan kita berdiri, kita baca ayat ini. Galatia pasal 2 ayat 19 sampai ayat 20. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, yang telah mengasihi aku, dan menyerahkan dirinya untuk aku. 1 Korintus 6 ayat 19-20b, kita baca ayat ini, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Silakan duduk. Ya, saya coba mencari sesuatu tentang Bali ini. Di mana gereja kita ada di sini. Saya menemukan suatu statistik, ya coba dimunculkan, bahwa ternyata satu persoalan yang paling hebat, saya pikir ada di Jakarta, saya pikir ada di Jawa Barat, di mana kami melayani, ternyata itu ada di Bali. Kasus bunuh diri yang paling tinggi di Indonesia ini, menurut statistik 2023, urutan pertama Bali. Urutan kedua adalah daerah Yogyakarta, dan sampai yang terakhir adalah Aceh. Dari kurang lebih 10 provinsi yang mengalami persoalan yang paling berat. Nah, kenapa saya munculkan ini?
Karena gereja kita yang ada di sini, salah satu misinya adalah memenangkan jiwa. Artinya, situasi di mana kita ada di sini, peperangannya berat sekali. Perjuangan kita harus sungguh-sungguh. Karena apa? Itu tadi, kasus bunuh diri pertama paling tinggi ada di Bali. Saya coba cari lagi, apa sih alasannya, apa faktornya. Sederhana saja, banyak hal, tapi sederhana saja. Faktor pertama, karena putus cinta. Karena rata-rata mayoritas yang bunuh diri ini usia 15 sampai 29 tahun. Artinya sasaran setan bukan kepada orang yang terlalu tua. Ternyata anak muda sebagai harapan gereja dan harapan bangsa. Jadi alasan yang kedua sederhana sekali. Karena tidak punya HP. Kan kecil sekali. Selain putus cinta, kan ini kasus anak muda. Dan juga tidak punya HP. Mungkin punya HP jadul. Sehingga menjadi persoalan. Gara-gara ini bunuh diri. Nah, kalau kita melihat ini artinya apa? Kalau menurut tabel ini, mereka tidak tahu apalah artinya hidup ini. Mereka belum mengerti sejauh mana hidup ini penting bagi mereka. Itu sebabnya mereka punya alasan yang sangat kecil, sehingga hidup yang kita anggap sangat penting, sangat berharga, bagi mereka tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Oleh sebab itu, kita belajar kepada seorang rasul yang bernama Paulus, bahwa dia menemukan arti hidup yang sangat jelas. Karena arti hidup ini sangat jelas, maka kita belajar apa yang dimaksudkan hidupku bukan milikku lagi. Kenapa Paulus berkata hidupku bukan milikku lagi? Ada 3 alasan yang sangat prinsip di sini. Kita lanjut. Nah, deh. Oke, terima kasih. Saya terlalu cepat-cepat. Oke, hidupku bukan milikku lagi, kata Paulus, karena 3 alasan. Pertama, Paulus hidup untuk Allah. Yang kedua, Paulus hidup bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk Kristus. Dan yang ketiga, Paulus hidup sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Ada kata untuk, ada kata bukan, ada kata sekarang. Ketika Paulus menemukan bahwa hidup ini untuk Allah, bukan untuk diri sendiri, sekarang dalam menjalani hidup ini, aku hidup dengan iman. Nah, mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu sekalian, bagaimana Paulus katakan hidup untuk Allah. Ada 2 alasan. Hidup untuk Allah menurut Rasul Paulus, pertama, dia harus mati terhadap hukum Taurat. Lalu yang kedua, Paulus menegaskan bahwa hidupnya dia telah salibkan dengan Kristus. 2 hal ini sangat penting bagi Paulus menegaskan hidup untuk Allah itu seperti apa. Pertama, hidupnya mati terhadap hukum Taurat. Kenapa mati terhadap hukum Taurat? Sebelum Paulus menjadi pengikut Yesus, hukum Taurat menjadi sesuatu yang sangat keras dalam hidupnya. Dan itu disebut mazhab. Mazhab artinya suatu aliran pemahaman yang sangat keras menguasai hati dan pikiran Paulus. Untuk menggoyahkan Paulus keluar dari itu, percaya Yesus tidak mungkin. Karena itu sangat mendarah daging di dalam Paulus. Sehingga dengan kematian bersama Yesus yang dia tegaskan tadi, begitu dia sadar bahwa dia sudah mati bersama dengan Yesus di dalam salibnya, disitulah dia menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ketika Rasul Paulus hidup di dalam Taurat, kehidupannya keras. Gereja menjadi persoalan baginya. Pengikut Kristus menjadi persoalan baginya. Itu sebabnya dia membunuh. Padahal hukum Taurat katakan, jangan kamu membunuh. Tetapi mereka membunuh pengikut Yesus. Kan bertolak belakang. Jangan kamu membenci.
tetapi mereka membenci. Gereja bertumbuh, gereja berkembang. Mereka benci. Karena apa? Karena pemahamannya sangat keras, tetapi tidak sesuai dengan Kristus. Itu sebabnya menjadi hidup untuk Allah, artinya pertama mati terhadap hukum Taurat. Kepercayaan yang lama. Hidup untuk Allah, dia katakan ikut salib Kristus. Telah disalibkan dengan Kristus. Apa artinya Bapak Ibu sekalian bagi kita? Kalau kita melihat hal yang sangat penting di sini, kita punya masa lalu. Kita punya doktrin, kita punya falsafah, kita punya daging, kita punya keturunan, punya pemahaman yang sangat bertolak belakang dengan Kristus. Ketika kita mengenal Kristus, kita tahu artinya salib. Salib artinya kita berdamai dengan Allah. Salib artinya kita sudah mengaku dosa kita kepada Allah. Salib artinya kita bertobat dan kita diampuni. Sehingga kita bisa meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru. Sehingga Paulus katakan, Taurat yang dulu menjadi keyakinannya, dia sudah mati terhadap itu. Sekarang hidup untuk Kristus. Ini yang pertama artinya hidup untuk Allah, artinya mati terhadap Taurat dan hidup dengan salib Kristus. Artinya dia berdamai dengan dirinya. Hal yang kedua Bapak Ibu sekalian yang kita perhatikan di sini adalah dia mengaku hidup di dalam Kristus. Ya. Mana yang kedua ini? Hidupku bukan aku lagi, tapi Paulus katakan yang hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup karena Kristus. Nah, apa artinya hidup karena Kristus, Bapak Ibu sekalian? Yang dimaksudkan di sini hidupnya adalah untuk Kristus. Yang kedua ini adalah menegaskan bagaimana dia berhadapan dengan 3 hal. Ada 3 hal yang membuat kita tidak hidup dengan Kristus. 1 adalah kedagingan. Yang kedua, kesenangan dunia ini. Lalu yang ketiga, iblis. Nah, itu sebabnya Paulus katakan, hidupku bukan lagi untuk diri sendiri, melainkan untuk Kristus. Karena 3 hal yang menarik diri kita, yaitu kedagingan, dunia ini, dan juga adalah setan. Mana kekuatan yang paling berat menarik kita? Di sini dikatakan adalah hidup dalam perbuatan daging. Musuh kita yang paling berat adalah dalam diri kita ini. Saya melihat di sini ada 15 kedagingan yang ada di dalam kita. Perbuatan daging yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, 15 hal kedagingan ini bukan di luar. Ini perjuangan kita tiap hari. Sekalipun kita sudah percaya Yesus, sekalipun kita sudah melayani sebagai pendeta, sebagai pastor, 15 hal ini sedang berjuang di dalam diri kita. Nah, itu sebabnya Paulus katakan, ketika aku berjumpa dengan Kristus, hidupku bukan untuk diriku lagi, tetapi untuk Kristus. Maksudnya apa? Kita hidup selaras dengan keinginan Kristus, bukan keinginan daging lagi. Nah, itu sebabnya dikatakan di sini, bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, dari sini kita melihat Bapak Ibu sekalian, bahwa Paulus melihat lebih dalam lagi. Kehidupannya dengan Kristus itu adalah mengalahkan keinginan daging. Coba kita lihat musuh kita yang paling kuat. Apakah dari dunia ini? Satu contoh saja. Kalau kita pegang HP, tadi mau berdoa, begitu lihat TikTok. Nah, ini dunia. Boleh kita bergeser. Doanya sebentar lagi. Lihat TikTok dulu. Begitu kita mau baca Alkitab, wah, ada yang lucu lagi. Kita nonton lagi. Ada komedi, ada segala macam. Akhirnya apa? Ini tarikan dunia. Lama-kelamaan kita tidak sempat berdoa lagi. Lama-kelamaan kita mencari yang lucu-lucu. Kadang-kadang saya juga alami. Saya tadi siapkan khotbah,
Begitu saya lihat ada yang lucu, saya nonton dulu. Begitu saya nonton ada lagi, nonton dulu. Lama-lama tidak sempat lagi kita lebih serius. Ini keinginan dunia. Seorang yang pingin yang lucu-lucu, ketika dia pingin yang lucu-lucu, Bapak Ibu sekalian, dia nonton. Sepanjang hari dia nonton, semua tertawa, tapi dia tidak tertawa. Tengah malam jam 12 dia ingat itu tertawa sendiri. Begitu tengah malam dia tertawa sendiri, orang kaget. Ada apa dia ketawa sendiri? Dia ingat apa yang dinonton tadi siang. Ketawanya baru tengah malam. Nah, itu menunjukkan apa? Pengaruh dunia. Paulus katakan, kita hidup sekarang ini, hidup untuk Kristus, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, selanjutnya, selain itu dikatakan hidupku bukan milikku lagi. Yang pertama tadi adalah untuk Allah. Yang kedua, bukan untuk diri sendiri. Yang ketiga, untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang Paulus katakan begini, hidupku sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada anak Allah. Dia hidup dalam iman. Setelah dia hidup untuk Allah. Yang kedua, dia tidak hidup untuk diri sendiri. Sekarang dia hidup dengan iman. Bagaimana menjalankan hidup dengan iman ini? Ada 3 hal. Pertama, identitas kita sebagai orang Kristen harus jelas. Yang kedua, tindakan kita sehari-hari di dalam dunia ini. Orang lihat bagaimana kita hidup sebagai orang beriman. Lalu yang ketiga, kepercayaan kita. Orang melihat kita orang beriman, dilihat dari identitas kita. Seperti apa kehidupan kita setiap hari, kekristenan kita. Seperti apa pelayanan kita. Seperti apa tindakan kita. Perkataan kita, perbuatan kita. Seperti apa keyakinan kita. Kalau kita berbicara hidup dengan iman, ada 2 hal yang paling prinsip. Definisi iman dalam Ibrani 11 ayat 1. Dasar dari iman adalah pengharapan. Ini harapan ini. Dan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Pertama dasar, yang kedua bukti. Kalau kita berbicara tentang dasar fondasi, Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat kita. Itu dasar. Lalu yang kedua, kita berjalan dengan iman. Tetapi adalah bukti. Banyak orang tidak mau percaya Tuhan, tapi dia tidak lihat bukti. Kita lihat orang yang ada sekitar kita. Bukti ini ciptaan Tuhan. Kita lihat Bali, ciptaan yang luar biasa, alam semesta yang ada di Bali. Itu salah satu bukti. Allah itu tidak terlihat, tetapi bukti perbuatan Tuhan ada. Saya kasih muncul satu foto pendeta di sini. Boleh? Ini. Saya sangat senang dengan ini. Lagu yang dia karang adalah hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Ketika dia menciptakan lagu ini terkenal. Tahu enggak Bapak Ibu sekalian? Kalau berbicara iman hidup ini, anaknya itu kurang lebih usia 20-an tahun, main keyboard di gereja. Selesai main keyboard di gereja, pulang, tabrak di jalan, meninggal. Siapa tahu kalau dia meninggal sebentar. Sehingga Bapak Pendeta ini mengarang lagu, hidup ini adalah kesempatan. Ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak tahu apa yang kita hadapi besok. Apakah kita masih hidup besok atau tidak? Ini kita jalani dengan iman. Ketika kita akan melihat gereja ini maju atau tidak, kita percaya Tuhan akan memakai kita menjadi alat yang luar biasa. Sehingga kita menjalani hidup kita ini, hidup dengan iman. Makin hari, kita akan semakin percaya bahwa menjalani hidup ini, kita akan menjalani dengan iman. Kita tidak tahu besok, kita tidak tahu seperti apa, kami jalan dengan iman. Membesarkan 4 anak, mereka di sekolah yang bagus semua. Lulusan di sekolah-sekolah yang cukup mahal. Saya sama istri tidak lihat uang. Saya sama istri tidak lihat berapa yang kita tabung. Tapi hanya melihat Tuhan kita mencukupi segala kebutuhan mereka. Salah satunya, Monik bisa selesai di Amerika, kita membiayai dengan iman. Semua Tuhan selesaikan dengan iman. Makanya kita di sini hiduplah untuk Tuhan. Apapun yang kita buat, semua untuk Tuhan. Artinya kita mati terhadap daging kita sebagai penutup di sini. Artinya kita hidup untuk Tuhan.
Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Dan kita menjalani hidup kita sekarang ini dengan iman. Bagaimana sih kita hidup dengan iman? Saya coba pajang foto saya dengan istri. Ya. Nah, saya dan istri ini beda suku, beda asal-usul. Istri saya Chinese, saya Dayak. Istri saya dari Sulawesi, saya dari Kalimantan. Dipertemukan di Makassar menjadi hamba Tuhan. Kami banyak kesamaan karena Kristus. Perbedaan budaya, perbedaan latar belakang tidak membuat menjadi persoalan bagi kami. Karena kami saling berbagi hidup, saling mengerti kalau Tuhan, kami bahagia sekali. Karena apa? Karena kami hidup untuk Tuhan, tidak hidup untuk kepentingan diri sendiri, budaya, dan latar belakang tidak menjadi persoalan, dan kami menjalani hidup kami dengan iman. Apa artinya kita hidup saling berbagi? Suatu ketika ada seorang mau bunuh diri. Ketika orang ini mau bunuh diri, saudara, orang ini dilihat. Tadi di Bali banyak yang mau bunuh diri ya. Nah, di sana juga ada satu kesaksian bunuh diri. Orang ini mau lompat ke sungai. Ketika dia mau lompat ke sungai bunuh diri, ada yang lihat. Begitu dia lompat, orang ini langsung terjun, mau tolong dia. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika orang yang mau menolong orang ini, dia pintar berenang. Yang mau bunuh diri, pintar berenang. Yang mau menolong, tidak pintar berenang. Hanya semangat saja. Begitu yang mau bunuh diri, lihat dia mau tenggelam, akhirnya berubah pikirannya. Dia mau tolong. Dia tolong orang ini, diangkat, lalu mereka dua duduk. Lalu tanya, kenapa kamu lompat tadi? Saya lihat kamu bunuh diri, saya mau tolong. Ya, saya lihat kamu tidak bisa berenang. Jadi, akhirnya mulailah si bunuh diri ini sadar. Ternyata hidupnya juga berguna untuk nolong orang lain. Ternyata orang yang punya maksud baik, tidak punya kemampuan untuk menolong dirinya, ditolong oleh orang yang bunuh diri. Artinya, memang seberat apapun persoalan kita, bagaimanapun masalah kita, Tuhan ciptakan kita menjadi alat Tuhan untuk sesama kita. Tuhan pakai Bapak Ibu di Bali ini. Dan masalah di Bali ini cukup berat. Tetapi satu hal yang kita ingat, Tuhan menyertai kita hidup dengan iman. Yang penting kita hidup untuk Allah, jangan kita hidup untuk diri sendiri, kita berjalan dengan iman, pasti semuanya aman. Dan Tuhan pakai hidup kita. Sebagai penerapan, saya sebagai penutup lagi ya, ini saya harus cepat. Nah, salah satu survei Bapak Ibu sekalian, ini menarik. Seorang profesor di Jepang memberikan satu survei penyebab penyakit yang paling berat ini apa? Ternyata ada 3. Ada 4. Yang pertama, spirit. Itu 50%. Sumber penyakit itu spirit. Artinya sumber penyakit dari spirit, orang yang tidak punya Tuhan. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Secara roh tidak ada hubungan dengan penciptanya. Sehingga penyakit ini sangat mematikan. Yang kedua, psikis, kejiwaan. Salah satu faktor mendorong orang bunuh diri. Sosial dan juga fisik. Nah, 3 hal ini memang berat. Tetapi yang paling berat adalah penyakit spiritual. Artinya banyak orang hidupnya kosong. Mau cari Tuhan. Penginjilan itu sangat penting. Karena apa? Itu menjadi masalah yang paling besar dalam hidup ini. Makanya Matius 16 ayat 26 katakan apa? Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya, tetapi ia kehilangan hidupnya? Dapatkah hidup itu ditukar dengan sesuatu? Artinya apa? Hidupku bukannya aku lagi, kata Paulus, hidupku bukan miliknya aku lagi, tetapi milik Tuhan. Ketika kita mengerti bahwa hidup kita ini milik Tuhan, maka solusinya, saya tulis yang merah di sini. Mengenal Yesus adalah jawaban atas hidup kita. Mau tidak mau, Yesus harus diberitakan. Bagaimana orang keluar dari persoalannya. Bagaimana menjangkau orang-orang terhilang di Bali ini. Dengan risiko kematian paling tinggi secara bunuh diri. Saya bersyukur dengan teman tadi, cerita di Singaraja tadi ya. Cerita sudah dari tahun 2008 di sana. Luar biasa. Mau hidup di desa. Karena
tahu betapa pentingnya Injil. Gereja KMI Injil yang ada di Bali ini. Hari Senin kami merayakan ulang tahun KMI Injil se-Indonesia yang ke-97. Kesaksian mereka mengatakan betapa sulitnya mereka hidup ketika mereka menjadi orang Kristen. Mati saja, mayatnya tidak boleh dikuburkan di tempat yang selayaknya. Kenapa? Karena mereka di luar Yesus. Tapi begitu mereka setia memberitakan Injil, gereja kita ada di berbagai tempat di Bali. Termasuk All People. Satu gereja yang menurut saya sangat maju dan berkembang. Saya bersyukur kami ada di sini. Bukan hanya berkhotbah, saya belajar juga. Melihat suasana. Jujur saja, saya sampai istri terharu sekali dengan situasi kita di sini. Sungguh-sungguh hadirat Tuhan ada di tempat ini. Sungguh-sungguh hati kita mau menjangkau jiwa. Sungguh-sungguh orang di sini mau berkorban. Bayangkan mereka hidup, saya pernah ke Amerika. Saya pernah ke Eropa sama istri. Saya lihat hidup orang-orang di sana itu mewah-mewah sekali. Apalagi di Amerika, tapi saya lihat teman-teman datang di sana. Mau masuk kampung. Mau hidup apa adanya. Saya salut. Saya waktu ke Kanada merayakan ulang tahun gereja KMI Injil yang ke-125 di Kanada. The Mission and Missionary Alliance. Begitu kami mendarat di Toronto, saya nangis. Kenapa saya menangis? Orang yang hidup senang masuk ke Kalimantan di hutan, mencari sehingga saya jadi pendeta. Saya kagum. Saya sangat menghargai misionaris. Karena mereka memberikan hatinya untuk Tuhan. Dan menghargai jiwa-jiwa yang hilang. Termasuk gereja All Peoples. Doa kami, Tuhan berkati pelayanan sini. Harapan kami juga mau kita saling kerjasama. Tim ini nanti suatu saat akan ke Bekasi lagi. Berbagi berkat buat kami di sana. Memberikan spirit buat kita. Kenapa? Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Dengan hidup kita untuk milik Kristus, kita untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri, yang akhirnya kita hidup dengan iman, kita jalani hidup kita sekarang ini dengan iman. Lihat ke depan, Kristus selalu ada di depan kita. Kristus selalu bersama dengan kita. Terima kasih, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan yang hamba sampaikan ini mengambil tempat di hati jemaat Tuhan di sini. Tuhan satu-satunya untuk jawaban membawa kami kepada hidup yang berarti. Beritakan mengenal Tuhan Yesus jawaban atas hidup ini. Hanya Yesus jawaban atas hidup ini. Di luar Yesus semuanya nol. Tidak ada apa-apanya. Karena itu Tuhan Yesus kami percaya Allah membawa gereja kami di tempat ini. Pakai menjadi alatmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.